Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkaru wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ilal huda wa da'alal khairi wa tawajjila wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu dan sempat untuk mengaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang baik, maka akan diberi pemahaman di dalam agamanya. Semoga di dalam kajian ini kita mendapat ilmu dan kita dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian sebelumnya tentang tajhiz, merawat atau menyiapkan jenazah. Sebelumnya dibahas tentang tajhizus syahid. Mungkin sudah dibahas tentang bagaimana kita menyiapkan jenazah orang yang mati syahid. Kemudian selanjutnya sekarang yang juga bisa terjadi yaitu tajhizus sikti, menyiapkan jenazah, mempersiapkan merawat jenazah bayi keluron atau bayi kekuburan. Jadi umpama keluarga kita ya, atau siapa perempuan melahirkan bayi belum usianya atau belum belum ada nyawanya atau bahkan belum berbentuk, bagaimana hukum-hukumnya? Jadi yang termasuk kategori bayi keluron atau bayi siket ini yaitu bayi yang keluar sebelum 6 bulan. Hukumnya bagaimana? Ini tergantung bayi yang keluar tadi. Maka di sini ada 3 keadaan. Pertama, in dhaharat fihi imaratul hayah kastihlalihi sarikhan aw taharrukihi aw tanaffusihi fa hukmuhu kal kabir. Pertama gini. Jadi ketika ada bayi keguguran, ya, jika bayi tadi itu ada tanda-tanda kehidupan, ya, jadi bayi tadi itu bila ada tanda-tanda kehidupan, seperti umpama dia sempat bergerak, ya kecil, tapi tangannya gerak umpama, ya sempat bergerak, ada tanda-tanda kehidupan di bayi tersebut, maka hukumnya sama dengan besar, hukum bayi besar. Bagaimana maksudnya? Fayusaluh, dimandikan, wa yukaffinu, dikafani, wa yusalli alaihi, disolati, wa yudfanu, dan dikebumikan. Ya. Jadi ketika ada orang keguguran, maka dilihat dulu bayinya. Ketika bayinya ini ada tanda-tanda kehidupan, ya, jadi dia sempat gerak umpama atau sempat menjerit, ya, walaupun hanya sebentar, berarti ini sempat hidup. Maka ini hukumnya sama dengan orang biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikebumikan. Nomor 2, illam tadhar fihi imaratul hayat. Jika tidak ada tanda kehidupan, ya, berarti sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ya. Walakin tetapi dhahara fihi mabda'ul khalqil adami, mulai ada penciptaan manusia. Umpama ini bak kecil tapi sudah ada tangannya keluar walaupun kakinya belum, atau kakinya keluar tapi tangannya belum. Jadi ada tanda bentuk-bentuk manusianya, ya. Jadi dia sudah berbentuk manusia istilahnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan tapi dia sudah berbentuk manusia, ataupun hanya sebagian, atau hanya kepalanya saja,
atau tangannya saja atau kakinya saja. Yang penting ada bentuk manusianya. Ya. Jadi umpama ada bayi keluar bentuk daging, di sini sudah ada tanda-tanda manusianya, ya, atau apa ada kepalanya sudah, ya, atau ada tangannya saja atau kakinya saja, maka bagaimana? Maka hukumnya dimandikan, dikafani, ya, dimandikan, dikafani, ya. Wala yusalla alaih, tidak harus disolati. Ini, ya. Jadi dimandikan, dikafani, tidak harus disolati, ya. Jadi ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi sudah ada muncul tanda-tanda manusia. Ya. Muncul sudah ada kepalanya umpama, sudah ada tangannya umpama. Nah, maka di sini dimandikan, dikafani, tidak usah disolati. Masalah disolati tidak disolatinya, ulama ada dua pendapat. Menurut Imam Ibnu Hajar, ini tidak harus disolati. Tetapi menurut Imam Romli, diperinci lagi. Jika keluarnya sebelum 6 bulan, maka cukup dimandikan, dikafani, tidak usah disolati sama, dan dikebumikan. Kalau keluarnya setelah 6 bulan, ya, maka hukumnya sama dengan besar tadi. Jadi tetap disolati. Ini menurut Imam Romli. Jadi umpama ada bayi keluarnya, ya, kegugurannya ini setelah 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan, walaupun tidak ada tanda-tanda hidup, terus di sana sudah ada tanda-tanda kehidupan manusia, ya, ada tangannya, ada kepalanya, maka di sini menurut Imam Romli tetap harus disolati. Ya. Menurut Ibnu Hajar tidak usah kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, sekarang yang ketiga, tadi yang pertama ada tanda-tanda kehidupan, yang kedua tidak ada tanda-tanda kehidupan dan sudah mulai ada penciptaan manusianya. Ya, ada tanda-tanda manusianya, ada kepala atau kaki seperti itu. Yang ketiga, illam yadhar fi mabda'ul khalqil adam. Tidak ada tanda-tanda manusia sama sekali, cuman segumpal daging. Ya. Jadi ada keguguran, cuman segumpal daging ini, masih belum berbentuk. Ya. Bagaimana? Fa hukmuhu la yajibu fi syai'un. Maka tidak ada hukum wajib baginya sama sekali. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib apalagi disolati dan dikebumikan. Ya. Hanya hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib, walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu. Sunat ditutupi dengan kain dan dimakamkan. Itu saja sudah, dipendam. Ya. Jadi kalau masih belum berbentuk, bayi tadi masih belum berbentuk apa-apa, ya, cuman segumpal daging, tidak ada bentuk manusianya sama sekali, kepalanya belum tercipta, tangannya belum, kakinya belum umpama, hanya segumpal daging. Maka ini bagaimana? Maka tidak ada kewajiban sama sekali. Ini wajib. Hanya saja disunnahkan. Disunnahkan, hukumnya sunnah. Maksudnya ditutup dengan kain, langsung dipendam. Nah, itu saja. Nah. Ini cuma pembahasan yang ada. Jadi selain manusia biasanya, ya, itu biasanya ada orang yang mati syahid. Mungkin sudah dijelaskan bagaimana cara orang mati syahid. Nah, baru yang barusan orang bayi keluron atau bayi keguguran di sini. Ya. Nah, itu hukumnya. Cuman dua itu mungkin yang ada perbedaan. Nah, kemudian sekarang yang pertama, langkah-langkah yang pertama, awalan ghuslul mayyit. Ya. Jadi tajhizul mayyit ini mencakup 4: memandikan, mengkafani, mensolati, mengkebumikan, memendam. Nah, ini dikatakan tajhiz, ya, merawat atau menyiapkan jenazah. Ya. Yang pertama ghuslul mayyit.
mayit ini harus dimandikan. Hukumnya bagaimana? Pertama, wajibun. Ada 3 hukum memandikan mayit ini. Wajibun kapan? Fi haqqil muslim wa iru syahidil ma'rakatil kufar wa iru saktil ladzi lam yadru fi madba'ul khalqil adami. Wajib bagi orang muslim, ya. Wajib bagi orang muslim yang mati muslim maksudnya, ya, jenazah muslim ini wajib dimandikan. Pengecualian cuma 2, selain orang yang syahid ma'rakah, syahid di medan perang. Ya, yang perang mati kan tidak usah dimandikan, mungkin sudah dijelaskan kemarin, ya. Dan yang bayi keluaran yang belum ada tanda-tanda manusianya. Nah, berarti kan barusan tidak ada kewajiban mandikan, ya. Jadi selain itu, jadi selama dia muslim maka di sini wajib dimandikan. Wah, ini nggak pernah sholat Ustaz, ini nggak pernah sholat, nggak pernah, sudah. Tapi dia adalah la ilaha illallah, muslim, maka wajib kita mandikan. Jadi kita sebagai sebagai orang yang dihidup, maka wajib, ya, fardu kifayah seperti itu. Nah, beda halnya, beda ya. Jadi ulama mengatakan dosa besar itu tidak mengeluarkan orang dari keimanan, paham ya? Jadi belum tentu orang yang nggak sholat berarti ini kafir. Yang kalau dia tidak sholatnya ingkar kepada sholat, sholat ini nggak wajib, nah, maka di sini sekarang dia naudzubillah dihukumi murtad. Ya. Kalau dia wajib sholat kamu, iya saya yakin, saya percaya sholat ini wajib hukumnya, tapi saya kaslan, saya malas saja, berarti ini masih muslim. Ya. Walaupun ya dosa besar dan lain sebagainya, tapi karena ada keimanan, dia tidak meyakini sholat itu tidak wajib. Dia meyakini, hanya saja dia nggak mau sholat karena malas dan lain sebagainya. Maka di sini dia tetap muslim. Ya. Maka wajib tetap kita mandikan. Nomor 2, hukumnya boleh-boleh saja, jais. Hukumnya boleh. Siapa? Orang kafir. Ya. Jadi ada mayit kafir, ini gimana ini? Dimandikan apa? Terserah. Mau dimandikan boleh, nggak dimandikan boleh. Ini dalam hukum kita ya. Ya, kita nggak bahas masalah sosial. Wah, ini orang Islam ini kok gitu kepada orang kafir. Lah iya, ini kan bahas tentang hukum kita, gitu loh. Kita tidak punya kewajiban karena dia tidak iman kepada syariat kita, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Jadi hukumnya boleh-boleh saja kafir. Dan juga bayi yang belum ada tanda-tanda kehidupan manusia tadi. Ya. Ini berarti boleh-boleh saja dimandikan, boleh-boleh saja. Nomor 3, haram dimandikan. Siapa? Orang yang syahid ma'rakah, orang yang mati di medan perang. Ini nggak boleh dimandikan. Karena nanti dikatakan bahwasanya darahnya itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Sudah jadi saksi di hari kiamat. Terus aqallul wusli. Bagaimana mandikan mayit ini? Kewajibannya cuma 1. Ta'mimul badan bil ma'. Meratakan badan mayit dengan air. Sudah selesai. Ya. Sekiranya air ini nyampe ke seluruh badan jenazah tadi. Ini sudah cukup. Ya. Ke seluruh jenazah tadi. Itu paling sedikitnya. Maksudnya cukup. Kalau hanya sekedar cukup, sepenting air merata kepada jenazah, ya, nyampe ke seluruh badan mayit, itu sudah cukup. Nah, untuk langkah sempurnanya ini banyak tahapan. Ya. Contohnya, ya, jadi taruh jenazah di tempat yang ada lubang-lubangnya. Biasanya sekarang kan pakai ini, cak meturun lencak. Ya. Jadi sekiranya ketika air disiram langsung turun. Tuh, di tempat yang tersembunyi.
Ya, sekiranya ditutup oleh satir. Kemudian orang yang memandikan pakai ini sapu tangan. Usahakan yang pakai yang ini, yang plastik lah, biar air tidak masuk. Ya. Ini yang nanti tangan kiri yang memandikan ini, karena tujuannya nanti dia akan ke kemaluan mayit, ya, untuk istinja, ngelai. Ya. Jadi jenazah itu kan nanti harus ada kotoran yang keluar, ya, ada kotoran yang keluar, maka nanti yang memandikan pakai tangan kirinya, pakai hirkoh, pakai sapu tangan, usahakan yang dari plastik ya, yang dari silikon gitu ya. Terus jenazah ini mustalqiyan, melentang, kakinya menghadap kiblat. Ya, kayak orang sunnahnya ini, bukan masalah wajib tidaknya ya. Jadi kayak orang nggak sholat, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur miring, maka kepala di sana, kaki di sini menghadap kiblat. Ya, jadi sunnahnya mandikan arah kiblat gini. Jenazah kepala di timur, kalau kiblatnya di barat ya. Terus tangan yang kiri tadi agak menekan perut mayit jenazah. Tujuannya takut masih ada sisa-sisa yang ada di dalam biar segera keluar. Ya. Jadi agak ditekan perut mayit tadi, agak ditekan biar kalau masih ada kotorannya biar segera keluar. Juga disunatkan pakai buhur. Ya, ketika memandikan pakai buhur, ya, pakai gahru atau dupa, tujuannya biar tidak ada bau yang keluar. Ya, kan ada bau yang keluar dari mayit, biar bau itu tidak kemana-mana, biar dilawan dengan wewangian tadi. Terus mengistinjai akelai mayit tadi dengan pakai tangan kiri, ya, dan air sekiranya lebih banyak lagi di tempat ini. Ya, di tempat jalan depan, jalan belakang mayit, sekiranya lebih banyak untuk di ekelai kan. Terus juga dihilangkan kotoran-kotoran di bawah kuku mayit, ya, di bawah di telinga mayit, di hidung, ya, itu juga dihilangkan, bahkan di upil matanya itu juga dihilangkan. Nah, jadi kayak orang wudhu sekiranya bersih seperti itu. Kemudian setelah itu mayit diwudui. Ya. Siapa yang niat? Yang niat yang mewudui. Ya, kalau sudah jenazah kan nggak bisa. Ya, jadi yang mau mewudui mayit, dia yang niat wudhu untuk mayit tadi. Terus menggunakan sidr, daun sidr. Ya. Mencandai meturena daun bukol, ya, itu untuk untuk kulit mayit. Terakhir nanti kalau tidak menemukan sidr pakai sabun nggak apa-apa, ya. Kemudian di basuhan terakhir nanti disiram dengan kafur, ya, dengan air yang dicampur dengan kafur, ya. Itu ada biasanya kafur yang memang untuk jenazah gitu, itu disiram di akhir di akhir siraman nanti. Ada beberapa permasalahan ketika memandikan mayit. Pertama, orang yang memandikan mayit wajib hukumnya. Ya, yang memandikan mayit wajib hukumnya untuk tidak melihat aurat mayit. Ya. Jadi kan aurat mayit ini kalau laki-laki ya dari di atas pusar sampai lutut. Nah, ini orang yang memandikan mayit, ini wajib hukumnya tidak melihat aurat. Nah, jadi harus tetap ditutup. Ya. Bukan langsung dibuka, langsung disiram mayit, nggak boleh. Ya. Jadi orang yang memandikannya tetap wajib untuk
wujuban an auratil mayit munadban min ghairiha. Ya. Kalau selain aurat ini hukumnya sunnah untuk tidak dilihat. Maka yang baik tetap mayit itu tetap tertutup. Ya. Jadi air dimasukkan dari atas, tangan dari bawah. Jadi tetap ada kain yang menutupi mayit tadi. Ya. Jadi kita tidak boleh melihat aurat jenazah yang kita mandikan. Juga disunatkan untuk melemes fusul ros-rosan mayit. Ya, jadi ketika ada jenazah itu sekiranya biar tidak kaku segera digerakkan. Ya, ketika mandikan ini ros-rosannya digerakkan semuanya. Ya, sendi-sendinya ini digerakkan. Ya, ininya digerakkan semuanya. Ini sunnah. Ya. Kemudian setelah dimandikan itu dikeringkan agar tujuannya kafan itu tidak cepat rusak. Ya. Jadi agak dikeringkan baru dikafani. Makruh hukumnya mengambil sesuatu dari mayit. Mengambil rambutnya mayit umpama, mengambil kukunya mayit umpama. Ini makruh hukumnya, nggak boleh. Kemudian yang memandikan mayit ini diusahakan adalah orang yang amanah. Ya. Apa maksudnya? Jadi orang yang punya ilmu, amanah. Tujuannya apa? Ketika melihat kejelekan di dalam jenazah, dia diam. Ya. Ketika melihat kebaikan, maka disebut. Umpama, jenazahnya tadi tersenyum, bau harum, maka nggak apa-apa disampaikan. Ya. Tapi naudzubillah kalau kebalikannya, jenazahnya gelap mentelik umpama. Jenazahnya tadi enggak bau. Hal-hal seperti ini enggak boleh disampaikan, enggak boleh diceritakan. Ya. Jadi kita menutupi kejelekan mayit tadi. Bahkan sampai jenazah mayit kita ini kan harus menutupi kejelekan. Ya. Sampai jenazah ini kita pun juga harus menutupi hal-hal yang tidak pantas diungkapkan. Ya. Takut orang-orang punya pikiran lain. Ya. Jenazahnya ini nggak bisa ditutup mulutnya umpama. Ya. Takut-takut orang pikirannya nanti, ini berarti jenazah kena azab ini. Ya. Keseringan lihat sinetron itu. Ya. Nah, maka seorang yang memandikan mayit punya amanah. Jika melihat kebaikan disebut nggak apa-apa. In didduhu satarahu. Ketika melihat tidak baik di dalam jenazah tadi, maka diam. Ya, jangan bicara apapun. Paham ya? Nah, ini yang utama di dalam memandikan jenazah laki-laki. Ya. Dan yang paling ahli fikih, lebih tahu di dalam hukum fikihnya, itu yang lebih utama dikedepankan. Boleh, hukumnya boleh memandikan seorang suami memandikan istri, atau sebaliknya seorang istri memandikan suami, itu boleh. Ya. Kalau tidak ada hukuman suami istri, hubungan suami istri, ya, atau ajnabi, ya, tidak ada, umpama kita tidak menemukan seorang laki-laki yang mau memandikan mayit laki-laki. Semuanya perempuan ini, laki-lakinya merantau semua, nggak ada yang bisa mandikan kecuali perempuan ini, jenazah laki-laki. Atau sebaliknya, jenazah perempuan tidak menemukan perempuan atau yang bisa memandikan seperti suaminya umpama. Semuanya laki-laki, orang lain semuanya. Bagaimana? Maka tidak usah dimandikan. Yumammim al-mayyit, maka mayitnya cukup ditayammumi. Ya. Jadi nggak boleh ada jenazah perempuan yang memandikan laki-laki. Kecuali suaminya tadi. Ya, kalau suaminya maka diperbolehkan. Ya, atau orang yang punya mahram. Ya. Tapi yang diutama tetap
Kalau perempuan, perempuan. Kalau laki-laki, laki-laki. Seperti itu. Itu berarti kalau tidak menemukan seorang laki-laki, tidak menemukan kecuali laki-laki ajnabi, laki-laki tidak ada hubungan sama sekali untuk memandikan perempuan, jenazah perempuan, atau perempuan tidak ada hubungan apa-apa untuk memandikan jenazah laki-laki, maka ditayamumi. Kalau yang ada cuma itu. Ya. Atau tidak ada air nggak nemu, sudah kemarau nggak nemu, ini juga ditayamumi. Ya. Atau takut mayit itu kalau kena air akan hancur. Seperti apa umpama? Seperti orang jenazah kebakaran. Ya. Ini sudah kebakaran ini, ya sudah jadi apa? Jadi abu ini, sudah keras ini. Ini kalau kena air, ini akan meretel. Bagaimana? Maka cukup ditayamumi. Ya. Tidak usah dimandikan. Yang kedua, takfinul mayit. Mungkin sudah cukup. Mungkin ada yang mau kita tanyakan, yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa, ya kita tidak jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang kedua. Jadi gini, jadi tujuannya pertama lebih baik di tempat yang khulwah, tersembunyi. Kalau kita tidak nemu, maka ya ditutupi tadi. Biasanya kalau di luar sana itu biasanya ada yang megang pakai kain ditutupi gitu. Ya. Kalau nggak usah, nggak apa-apa juga. Intinya gini, intinya di dalam ini sekiranya tidak ada orang yang melihat kepada jenazah ini. Ya. Sekiranya tidak ada orang yang melihat. Jadi kalau memungkinkan sampean pakai kain, maka kain ya dipegang sana. Tapi yang megang sini, ini juga usahakan adalah yang masih punya hubungan. Ya, ini lebih utamanya. Kenapa? Karena ini takut nanti ada kain yang di atas mayit terbuka. Nah, kan gitu. Jadi kalau ada yang punya hubungan di sini dengan mayit ini, anaknya, ya, anaknya atau apa, kan dia masih ada hubungan seperti itu. Ya. Jadi apakah ini bukan kewajiban? Ya. Bukan kewajiban, hanya kita lebih baik memang harus tertutup semuanya seperti itu. Kalau tidak memungkinkan, maka cukup dari pinggir tadi kata sampean seperti itu. Kalau masih memungkinkan untuk pakai pakai kain di atasnya, maka kita usahakan dipegang pakai kain seperti itu, biar tertutup semuanya. Karena tujuannya biar tidak ada mata yang masuk ke dalam di sini seperti itu. Dan memang di sini wayaqtu wajhu min awwali ma yudu al muhtasal. Jadi dari keluar dari tempat itu mau dibawa ke tempat pemandian, itu jenazah memang harus sudah tertutup. Memang harus sudah tertutup dari atas sampai bawah, sudah harus tertutup gitu sampai ke dalam. Kenapa? Dosa.
Jadi gini, kalau kita sudah memenuhi standar, ya kita sudah pakai apa? Mayat sudah ditutupi, ini sudah di ini. Moro-moro ada orang mau lihat, siapa yang berdosa? Ya ini yang memaksa, gitu loh. Karena kita sudah memenuhi standar, ya kita sudah tutupi. Kecuali kita tidak menutupi, maka kita berdosa juga yang merawat ini. Ya. Jadi sampean buka tidak ditutupi di pinggirnya. Jadi orang kelihatan bagaimana? Berarti kan keteledoran kita. Keteledoran kita tidak memberikan satir di pinggirnya. Tapi kalau kita sudah memberikan satir, sudah menutupi, sudah standar, ya orang jangan ikut. Moro-moro ada orang penasaran lihat, ya kita nggak berdosa, kita sudah mengikuti aturan. Hanya orang ini yang mau melihat saja, gitu loh. Dan itu pun kan semestinya walaupun sudah ditutup pinggirnya, tetap jenazah itu tidak kelihatan. Jadi tetap ketika memandikan itu di atasnya itu tetap ada kain, seperti itu. Jadi jenazah itu sekiranya tetap walaupun sudah ditutup di pinggirnya, jenazah itu tetap dipakai kain. Sekiranya tetap tertutup seperti itu. Ya. Kenapa? Enggak. Ya kita peringatkan saja, nggak boleh melihat, gitu loh. Jadi apa? Jangan melihat gitu. Kalau mereka memaksa ya mereka yang salah, seperti itu. Ya kita kasih peringatan saja, nggak boleh melihat, ya jangan di atas, kan seperti itu. Ya. Jadi kasih tutup ini bukan hal keharusan. Yang di atas ini bukan hal keharusan gitu loh. Yang harus ini sekiranya jenazah ini tidak kelihatan auratnya, tidak kelihatan seperti itu. Kalau kita sudah menutupi, sudah mengikuti standar tadi, moro-moro orangnya mau melihat, salahnya dia seperti itu. Ya. Jadi bayi yang ini bayi yang masih daging, ya, belum ada penampakan manusianya. Lah ini maka ini hukumnya tidak ada kewajiban apa-apa. Ya. Hanya cukup diberi Diberi kain, ya, diberi kain dan dimakamkan. Umpama disiram bagaimana? Boleh. Ya. Jadi kan disebut di sana tadi hukumnya jaiz itu orang kafir dan bayi yang belum ada tampak manusianya. Ini boleh dimandikan. Gitu loh. Tapi bukan kewajiban. Ya. Yang haram kalau orang mati syahid, berperang di medan perang ya. Mati di medan perang, keluar darah, maka ini haram, tidak boleh dimandikan. Karena darahnya najis bagaimana? Makanya orang mati syahid kan tidak usah disolati. Kan seperti itu. Karena apa? Karena di sini bawa najis kan seperti itu. Hanya di sini darah ini akan dia itu menjadi saksi nanti. Nah, ini sudah perintah, ya. Ikut hadis ittiba, sudah perintah dari Rasulullah SAW seperti itu. Jadi kalau darah tadi boleh saja dibersihkan. Apa? Yang bayi yang mana dulu ini? Kan ada 3 tadi. Sampean bayinya ini ada tangannya sudah. Iya betul. Maka kan diperinci tadi. Ya. Jadi kalau ada bayi keluar, kalau dia sempat jerit atau ada tanda-tanda kehidupan, ini hukumnya sama dengan orang dewasa. Maka dimandikan, dikafani, disolati, dikebumikan. Ya.
Kemudian yang kedua, ini tidak ada tanda-tanda manusianya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak bergerak, dan belum ada tanda-tanda manusia, belum ada kepala, ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi ada tanda-tanda manusianya, ada kepalanya sekarang, tapi nggak hidup ini. Jadi keluar, dia sudah berbentuk, tapi nggak hidup. Bagaimana? Maka dimandikan, dikafani, nggak usah disolati, langsung dikebumikan. Yang ketiga, ini hanya berupa segumpal daging. Tidak ada tanda-tanda manusianya. Kepalanya belum ada, tangannya belum ada. Maka bagaimana? Tidak ada kewajiban sama sekali ini. Ya. Andai kata sampean ini mau langsung dibuang, sampean nggak dosa. Ini masalah wajib enggaknya ya. Tetapi secara sosial ya mungkin ya, atau secara sunnah, maka tetap harus sunnahnya ditutupi dengan kain, langsung dimakamkan. Gitu. Kenapa nggak usah dimandikan? Karena nggak wajib disolati. Ya. Bahkan aslinya nggak wajib apa-apa ini. Ya. Aslinya nggak wajib apa-apa. Ya. Seperti itu. Iya. Kemarin nggak ditanyakan. Itu amat syahid ya. Ya. Jadi ya sekarang kan dulu zaman kuda kan gitu loh. Sekarang zaman berakuda kan gitu. Dari jauh. Ya walaupun bomnya dari sana, yaitu mereka berperang sebenarnya. Ya. Jadi ketika dia berperang memang seperti itu. Haram. Jadi kalau syahid fil ma'rakah, syahid di medan perang, ya. Syahid di medan perang, lukanya itu nggak usah karena itu langsung dikafani, langsung dikebumikan. Karena nanti darahnya ini akan menjadi saksi di hari kiamat kalau ini mati dalam keadaan berperang. Ada lagi? Bentuk kuburan itu beda. Tadi saya lihat kuburan di sini kalau bisa perhatikan di sini pun di sini kuburan itu terbuka lebar. Kalau kita berbeda, itu kalau di sana itu kecil, tapi tidak itu kuburan. Jadi ya di dalam Islam gini, ada dua bentuk kuburan. Ya, ada dua bentuk kuburan. Jadi walaupun ini bukaannya lebar, nggak apa-apa. Ya, masalah bukaannya ini lebar nggak apa-apa, tetapi tetap
ada liang lahat. Ya. Jadi liang lahat ini ke bawah umpama di pojok sini ini biasanya ada tempat. Dan jenazah ini ada di sini. Dan yang lebar di sini ini sebenarnya hanya untuk orang turun membawa jenazahnya. Itu. Jadi sunnahnya lahat. Catatannya ketika tanahnya kuat. Bukan tanah yang gampang roboh. Ya, kan itu ada tanah gampang roboh gitu loh. Halus kayak pasir umpama. Nah, kalau ini dibuat liang lahat, ini takut jatuh nanti. Ya. Jadi kalau tanahnya ini keras, maka sunnahnya nanti ada liang lahat ke bawah seperti ini. Ya, ketika sudah nyampe bawah, ini dipas-pas lagi. Nanti jenazah ini ditaruh sini. Nah, jadi ditempelkan di sini, baru nanti dikasih beton, kayu. Nah, di sininya dikasih kayu. Baru nanti dikubur lagi seperti itu. Yang kedua, kalau tanahnya ini gampang jatuh, kalau umpama disigar atau dikasih liang lahat nanti takut jatuh ini, maka dibuat di tengah. Jadi lurus ke bawah, di bawah nanti dikasih lubang lagi cukup seukuran mayit. Ya. Jadi jenazahnya ditaruh di lubang kecil itu, nanti ditutupi dengan entah pakai beton atau pakai kayu. Ya. Baru nanti Nah, jadi masalah lebar masuknya atau kecil itu nggak apa-apa. Ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting jenazahnya tadi itu nanti kecil. Yang untuk jenazah. Jadi sebenarnya lubang besar ini bukan satu jenazah situ saja. Ini kalau dalam urutan sunnahnya ya. Ya, seperti itu. Tingginya ini sekitar 1,5 meter. Ya, 1,5 meter tingginya. Itu sudah ukuran sudah tidak tercium bau kalau sudah ada di dalam. Jadi 1 meter sekitar 1,5 meter, lebih dari 1 meter lah. Ya, dalamnya seperti itu. Jadi yang dianjurkan dalam Islam ini dua itu. Liang lahat, ada sakep istilahnya. Jadi liang lahat itu yang ke pinggir, ya. Nah, kalau sakep itu yang di tengah. Kapan ini? Tergantung tanahnya. Kalau tanahnya cepat bisa ambruk, maka disunahkan di tengah saja. Ya. Jadi ini besar lubangnya untuk orang turun bawa jenazah, tapi jenazahnya tetap tempatnya kecil nanti di bawah. Itu sunnahnya seperti itu. Ya. Baru nanti ditutup dikasih kayu biasanya kan seperti itu. Baru nanti ditimbun dengan tanahnya. Enggak, tadi itu ukurannya tanah. Jadi kalau tanahnya ini kuat, maka lebih sunnah liang lahat ke pinggir. Seperti itu. Ah, iya. Jadi kalau nanti ya ada itu. Jadi kalau di defen nanti dijelaskan lagi. Menghadap kiblat ini harus, gitu loh. Makanya biasanya dikasih tanah seperti ini. Nah, itu harus keharusan itu. Ya. Jadi menghadap kiblat itu nanti ini kan masih memandikan nanti kafani, terus mensolati, terus nanti menggembumikan seperti itu. Ya. Saya nggak tahu ya kalau dalam lintas madhab. Ya. Tapi kalau dari Syafi'iyah, yaitu ditinjau dari tanahnya. Kalau tanahnya ini kuat, maka sunnahnya lahat. Ya, lubang di sisi depan kuburan. Jadi mayit agak dikedepankan nanti. Ya. Jadi umpama ini lubang kuburan, nah di bawahnya ini nanti ada liang lahat gini, dipangkas. Jadi jenazah ini ditaruh di sini nanti. Ya, menghadap kiblat ke sana. Kalau tanahnya ini nggak kuat, ini kalau dilobangi di sini, ini kemungkinan jatuh nanti tanahnya halus umpama. Ya, maka sunnahnya di tengah, ya, di tengah kuburan yang lebar umpama, itu di tengah itu dilobangi lagi untuk jenazahnya tadi. Seperti itu. Untuk jenazahnya lagi.
Iya. Jadi tetap sama dengan apa? Dengan orangnya. Jadi harus dikebumikan juga seperti itu. Ya. Ini orangnya hidup. Mana ya? Bentar. Jadi kalau orangnya hidup, maka sama dengan jenazah, hanya tidak disolati, dimandikan, dikafani, dikubur. Kalau orangnya mati, maka juga ikut jenazahnya tadi, yang diikutkan dan juga sama disolati seperti itu. Ya, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin cukup. Ada lagi? Nanti mungkin akan nanti masih ada 3 ini, mengkafani, terus mensolati nanti, dan terakhir nanti dikebumikan. Ya. Jadi di antara sunnahnya kalau kita melihat jenazah ini berdiri, ya, berdiri. Ketika ada jenazah di bawah, kita itu berdiri, ya, sebagai penghormatan terakhir kita. La ilaha illallah. Terakhir Rasulullah SAW mengatakan, udkuru hadimil ladzat. Seringlah kita ingat ini hal-hal yang menghilangkan kelezatan. Apa? Al-maut. Ya. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah untuk sering-sering ingat kalau kita ini juga akan mati. Tujuannya agar kita introspeksi diri, agar kita selalu ingat kepada akhirat, mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim